Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur-unsur. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai apa itu atom, apa itu molekul, apa itu unsur, apa itu senyawa, dan sebagainya. Baik, kita akan hari ini akan melanjutkan dengan bahwa atom itu adalah penyusun suatu unsur. Nah, bagaimana strukturnya ya kita akan pelajari untuk pertemuan kali ini, dan kita akan melihat dalam sistem periodik unsur dan bagaimana konfigurasi unsur-unsur tersebut. Nah, jadi kita akan mempelajari dulu mengenai di sini materi, ya, teori atom dan perkembangan model atom. Jadi di sini kita akan mempelajari struktur atom, tanda atom, konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom atau model atom Niels Bohr, teori atom, mekanika kuantum, dan sistem. Baik, berikutnya kita akan mempelajari dulu sejarahnya mengenai penemuan atom. Pertama sekali ditemukan oleh Demokritus, ya, kemudian dikembangkan oleh Dalton, kemudian oleh Thomson, lalu disempurnakan oleh Rutherford, dan disempurnakan lagi oleh Bohr, dan kemudian ditemukan lagi sampai sekarang, yaitu kuantum. Pertama kita lihat dulu bagaimana teori atom menurut Demokritus. Ya, menurut Demokritus bahwa semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi atom. Lalu kemudian berikutnya teori atom Dalton. Menurut Dalton bahwa unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi, itu yang disebut dengan atom. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Kemudian postulat yang ketiga, atom dari suatu unsur adalah identik dan senyawa terbentuk dari beberapa atom, minimal beberapa atom dari dua jenis unsur dan dengan perbandingan tertentu. Jadi menurut teori atom Dalton, atom itu merupakan suatu bola pejal penyusun suatu partikel terkecil penyusun suatu. Kemudian dikembangkan lagi oleh Thomson. Menurut Thomson, di sini kita lihat dia melakukan percobaan dengan sinar katoda dan ditemukanlah partikel yang bermuatan negatif yang kita kenal, di mana atom yang merupakan bola pejal itu ternyata bermuatan positif, dan di dalam atom itu tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Jadi menurut beliau di sini bahwa atom adalah merupakan bola pejal yang bermuatan positif, kemudian elektron berada di muatan positif tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Rutherford. Rutherford itu melakukan percobaan bahwa dia menembakkan di sini ada sumber sinar alfa, ditembakkan ke dalam lembaran tipis logam emas. Ternyata di sini bahwa ada ruang-ruang kosong, ya, penembakan lempeng emas. Kemudian ada ruang-ruang kosong yang ternyata kita kenal dengan bahwa atom terdiri dari inti atom, di mana inti atom itu terdiri dari proton dan neutron yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Jadi di sini berdasarkan bahwa kita ketahui bahwa atom itu ada inti atom,
kemudian ada elektron beredar mengelilingi inti atom. Lalu percobaan Rutherford itu, ya, pendapat Rutherford itu disempurnakan atau dilengkapi oleh teori atom Bohr. Jadi ternyata dalam atom itu ada inti atom, kemudian ada elektron mengelilingi inti atom dalam kulit-kulit tertentu, di mana setiap kulit tersebut memiliki tingkat energi yang berbeda. Kan kalau berdasarkan model atom Rutherford tersebut, bahwa atom hanya mengelilingi inti atom, jadi tidak ada lapisan-lapisan kulitnya. Elektron mengelilingi atom pada lintasan tertentu yang stasioner atau yang disebut dengan kulit. Elektron dapat berpindah dari kulit yang lebih rendah, energi lebih rendah, ke energi yang lebih tinggi dengan memancarkan energi. Bisa juga dia sebaliknya dari tingkat energi yang lebih atas ke yang lebih bawah atau kulit luar ke kulit dalam dengan menyerap. Maka kita akan mengenal struktur atom, di mana atom itu ada elektron, kemudian ada inti atom, kemudian di mana inti atom itu terdiri atas partikel proton dan partikel neutron. Partikel penyusun atom, kita akan mengenal tadi ada elektron, ada proton, ada neutron, di mana penemu elektron adalah J.J. Thomson, yang massa atomnya itu adalah 9,11 kali 10 pangkat min 28. Kemudian kita mengenal proton yang ditemukan oleh Goldstein, ya. Kemudian kita mengenal juga neutron yang ditemukan oleh James Chadwick. Satuan massa tertentu. Baik, berikutnya kita akan mengenal tanda atom. Ya, kalian lihat di dalam tabel periodik unsur, di situ ada 114 unsur. Nah, di situ ada yang menggambarkan ada massa atom, kemudian ada disebut dengan nomor atom. Jadi di sini kalau dilambangkan adalah X lambang unsur, A-nya itu adalah nomor massa atau massa atom, Z-nya adalah nomor. Baik, berikutnya kita lihat nomor atom dilambangkan dengan J, di mana di dalam nomor atom itu ada jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Ya, maka atom itu bermuatan netral. Kita lihat nomor massa atau A. Atom terdiri atas proton dan neutron dan elektron. Massa atom adalah massa proton ditambah massa neutron, ya, massa neutron plus massa elektron. Jadi massa elektron adalah massa proton dan massa neutron, maka elektron itu dapat diabaikan. Jadi di dalam nomor atom atau di dalam massa atom itu hanya terdapat partikel proton dan neutron, sedangkan elektron berada di dalam kulit atom. Ya. Nomor massa yaitu jumlah proton dan jumlah Sekarang kita akan mengenal apa sih yang disebut dengan ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Di sini kita akan mengenal kation atau ion positif dan anion atau ion negatif. Di mana yang kation itu artinya atom sudah melepaskan elektron, anion artinya atom sudah. Berdasarkan nomor atom dan massa atom, kita akan mengenal istilah-istilah, ada isotop, kemudian ada yang disebut dengan isobar, kemudian ada yang disebut dengan itu dengan contohnya, kemudian kita akan mengenal isoton. Di mana isotop itu adalah unsur dengan Z sama dan A berbeda. Contohnya hidrogen yang masanya 1, ya, dan hidrogen yang masanya 2. Ya, kemudian isobar yaitu unsur dengan Z berbeda dan A-nya sama. Jadi massa atomnya sama tetapi
nomor atomnya berbeda. Itu yang kita sebut dengan isobar. Lalu berikutnya isoton, unsur dengan jumlah neutron yang sama. Jadi unsur yang berbeda, jumlah neutronnya yang sama. Baik, kita lanjutkan. Konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Model atom Niels Bohr. Jadi menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan kulit tertentu yang disebut dengan tingkat energi. Ya, konfigurasi elektron menyatakan susunan elektron pada atom. Jadi, kita akan mengenal konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Kulit ke-1 yaitu kulit K, di mana elektron maksimumnya adalah 2. Kulit kedua L, elektron maksimumnya 8. Kulit ketiga M, 18. Ya. Kulit keempat N, elektron maksimumnya 32. Jadi pengisian elektron maksimum sesuai dengan rumus ya 2N pangkat 2. Konfigurasi elektron beberapa atom. Misalnya ini Li. Bagaimana konfigurasinya? Nomor atomnya 3, berarti elektronnya 2 dan 1. 2 di kulit K, 1 di kulit L. Kemudian Mg nomor atom 12. Ya. Konfigurasinya 2, 8, 2. Kemudian Cl 17, jumlah elektronnya 17, berarti 2, 8, 7. Dan kalium nomor atom 19, nomor atom 19 berarti 2, 8, 8, 1. Jadi di kulit kedua maksimum 8, di kulit ketiga maksimum 18. Tapi kalau tidak cukup 18, seperti pada K ini, kalau tidak cukup 18, berarti kita menstabilkan dengan kulit sebelumnya yaitu 8, dan terakhir disimpan yaitu 1. Jadi jumlah elektron yang menempati elektron kulit terluar yaitu disesuaikan dengan valensinya. Ya. Elektron valensi hanya boleh mengandung maksimum elektron sesuai dengan golongannya. Nah, di sini kita akan mengenal juga teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum yaitu atau yang kita sebut dengan teori mekanika kuantum atau teori atom modern. Ya. Jadi itu dikemukakan oleh Max Planck bahwa atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang kita sebut dengan kuanta. Kemudian ada lagi ahli yang mengemukakan, Louis de Broglie, bahwa dia model materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Dan ada lagi satu lagi yang mendasari teori mekanika kuantum, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara maka kita lihat persamaan gelombang Schrödinger, persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom kita kenal dengan bilangan kuantum. Jadi ada beberapa atom atau beberapa unsur yang kita tidak bisa mengerjakan hanya dengan berdasarkan kulit saja karena ada beberapa yang perkecualian. Jadi kita harus menggunakan subkulit. Ya, jadi selain kulit ada subkulit. Nah, di sini dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam bilangan kuantum. Contohnya ini ada atom, di sini ada inti atom, ada yang terdekat dengan inti atom, berarti N sama dengan 1, lalu keduanya N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Kemudian kita akan mengenal istilah orbital. Apa itu orbital? Yaitu daerah ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Bentuk-bentuk orbital, kita mengenal orbital S, bentuknya seperti bola. Kita akan mengenal orbital P, ini seperti balon terpilin gitu ya. Kemudian ada orbital D,
P itu ada 3 orbitalnya, Px, Py, dan Pz. Orbital D itu ada 5 ya orbitalnya. Dan kita akan mengenal bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, ada bilangan kuantum magnetik, dan ada bilangan. Nah, apa itu bilangan kuantum utama atau N? Yaitu menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Misalnya di kulit K, N-nya 1, kulit L, N-nya 2, kemudian kulit M, L-nya 3. Kemudian ada bilangan kuantum azimut atau L, yaitu menyatakan subkulit atau menunjukkan bentuk orbital, di mana harga L sama dengan 0 adalah subkulit S, harga L sama dengan 1, subkulit P, harga L sama dengan 2, subkulit D, harga L sama dengan F. Berikutnya kita mengenal bilangan kuantum magnetik atau yang kita sebut dengan M, yaitu menentukan arah orientasi dari orbital dalam suatu relatif terhadap orbital lain. Jadi, orbital M itu adalah menunjukkan, di sini kita lihat subkulit S, L-nya 0, orbitalnya jumlahnya 1, M-nya 0. Jadi jumlah M itu min L sampai dengan plus L. Misalnya subkulit P, L-nya sama dengan 1, jumlah orbitalnya tadi adalah 3. Bilangan kuantum magnetiknya adalah min L sampai plus L, berarti min 1, 0, plus 2. Begitupun yang subkulit D. Bilangan kuantum spin adalah menunjukkan arah rotasi elektron, yaitu nilainya plus min setengah. Konfigurasi elektron berdasarkan orbital harus berdasarkan aturan Aufbau. Apa aturan Aufbau? Ya, selain aturan Aufbau ada larangan Pauli dan aturan Hahn. Kita akan mengenal menurut Aufbau bahwa elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Jadi 1S dulu, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Berdasarkan aturan Aufbau itu harus diurutkan yang terendah ke yang tertinggi. Kemudian berdasarkan larangan Pauli menyatakan bahwa dalam suatu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi beda. Kemudian aturan Hahn, di sini pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan spin sejajar terlebih dahulu atau penuh atau setengah penuh. Contohnya nomor atom 8, 1s2, 2s2, 2p4. Pengisian orbital di subkulit P, jadi harus diisi setengah penuh dulu, baru kembali lagi ke elektronnya kembali lagi ke asalnya, ke pengisian dulu 111 setengah penuh, baru berikutnya adalah penuh. Ya, demikian mungkin untuk pembelajaran hari ini. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Untuk sistem periodiknya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.